segera masuk. Isn't this all over?
Hidup mahasiswa. Selamat untuk kawan-kawan yang telah berhasil melewati tahapan dan berhasil masuk Universitas Tidar. Cuplikan yang baru saja ditampilkan adalah wujud konkret kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana Tridharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sudahkah kalian siap menjadi mahasiswa? Mahasiswa adalah ujung tombak perjuangan rakyat. Selain mengemban tugas akademik, seorang mahasiswa juga harus dapat mempertanggungjawabkan kedudukannya sebagai wakil rakyat di barisan terdepan. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar atau BEMKM Untidar adalah organisasi mahasiswa yang ada di tingkat universitas. BEMKM berkewajiban untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan juga mahasiswa, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mencerminkan Tridharma Perguruan Tinggi. BEMKM Untidar 2020 memiliki nama Kabinet Sawahita. Kabinet Sawahita memiliki 6 bidang, yang di masing-masing bidang memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. BEMKM diketuai oleh seorang ketua BEM atau yang disebut dengan Presma atau Presiden Mahasiswa yang kemudian dibantu oleh wakil ketua. Di bawah ketua dan wakil ada sekretaris dan bendahara. Selanjutnya, 6 bidang yang disebutkan tadi adalah bidang akademik, sosial masyarakat, sosial politik, hubungan masyarakat, kewirausahaan, pengembangan sumber daya mahasiswa, dan satu lagi, bidang sebagai wadah perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Forum Perempuan. Selamat berjuang di Universitas Tidar dan selamat memperjuangkan rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Halo Tidar Muda, di sini saya akan memperkenalkan salah satu organisasi pemerintahan yaitu DPMKM Untidar yang bergerak di bidang legislatif. Pada tahun 2020 ini, kami mengusung parlemen bernama Panja Bakti, yang mana artinya bakti dari 5 fakultas di Universitas Tidar. Beranggotakan dari perwakilan mahasiswa tiap fakultas dengan visi mewujudkan DPMKM Untidar sebagai organisasi yang aspiratif serta solutif dalam menghadapi dinamika kehidupan kampus. Kami mempunyai struktur dengan 4 komisi dan sekretariat jenderal yang terdiri dari 2 biro, yaitu Komisi Legislasi, Pengawasan, Aspirasi, dan Budgeting. Dalam menjalankan tugasnya dibantu sekretariat jenderal yang terdiri dari sekretaris, bendahara, serta 2 biro yaitu Humas dan Sumber Daya Organisasi. Komisi 1 Legislasi yaitu suatu komisi yang memiliki fungsi dan tugas dalam merumuskan serta merancang peraturan perundang-undangan yang ada di universitas. Komisi 2 Pengawasan merupakan suatu komisi yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga eksekutif di lingkungan universitas. Komisi 3 Aspirasi adalah komisi yang memiliki wewenang untuk menyerap aspirasi dari semua mahasiswa yang akan diteruskan kepada pihak yang terkait di dalam Universitas Tidar. Komisi 4 Budgeting yaitu komisi yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh organisasi di lingkungan universitas. Dalam menjalankan tugas dari setiap komisi tersebut, maka akan dibantu oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal membawahi Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta 2 biro yaitu Biro Sumber Daya Organisasi dan Biro Hubungan Masyarakat. Sekretaris Umum memiliki tugas dalam mengordinasi seluruh penyelenggaraan roda bidang administrasi dan tata kerja organisasi. Seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi juga mempertanggungjawabkannya. Biro Humas bertugas menyelenggarakan pengelolaan informasi, komunikasi, dan publikasi baik di lingkup internal maupun eksternal. Biro Sumber Daya Organisasi merupakan biro yang menjalankan strategi dalam pengelolaan seperti keahlian, proses organisasi, atribut,
informasi, dan pengetahuan untuk mencapai keunggulan organisasi yang berkelanjut. Kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru dan selamat menjalankan Otadama 2020. Semoga menjadi insan kreatif, inovatif, dan berkarakter. Viva Legislativa! Viva Legislativa! Hai, namaku Muhammad. Saat ini aku sudah bukan maba lagi. Ada banyak cerita yang aku alami ketika pertama kali aku melangkahkan kaki di universitas ini. Salah satunya, hari itu hari dimana aku sedang gundah gulana. Teman, aku punya banyak teman, tapi mereka tidak banyak membantu. Masalahku tak pernah usai. Mengapa? Apa aku terlalu banyak dosa? Aku memang tak paham soal agama. Sebenarnya aku ingin berubah, tapi tak tahu mulai dari mana. Tiba-tiba ada yang mengajakku berkenalan. Dari situlah aku menceritakan segala kesulitanku. Dia menasihatiku dan mengajariku banyak hal. Kehidupanku setelah itu berubah sangat pesat. Bismillah, keputusanku sudah bulat. Aku akan jadi bagian dari mereka. UKAI, Unit Kegiatan Agama Islam, sebuah unit kegiatan yang mewadahi mahasiswa muslim untuk mengupgrade diri sekaligus mengembangkan potensi hingga meraih prestasi dengan menebarkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Ada banyak program kerja unggulan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Beberapa di antaranya Untidar Islamic Fair, Ramadan di kampus, dan yang paling menarik, jalan bareng UKAI. Hai, setelah aku ikut UKAI, aku termotivasi untuk meningkatkan prestasiku di bidang akademik dan non-akademik. Karena mereka semua selalu mendukungku untuk menjadi orang yang selalu menginspirasi. Kalau kamu gimana? Kalau aku tentunya dapat sebidang ilmu serta pembelajaran dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, produktif, serta berprestasi. Disinilah tempat yang aku selalu rindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disinilah kami sering mengingatkan dan menguatkan. Memang tidak mudah, tetapi jalani saja prosesnya. Jangan sampai menyerah, terus melangkah hingga ke jannah. Kaya Ribat, sahabat terdekatmu. Perkenalkan kami dari UKMK Untidar dan selamat datang di Universitas Tidar, Magelang. UKMK Untidar adalah wadah bagi para mahasiswa Kristen Katolik untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, kerohanian, serta ajang refleksi diri supaya menjadi mahasiswa yang mampu berkarya di dalam setiap karya Tuhan. Di sini kita menjadi keluarga baru bagi teman-teman semua selama di Untidar. Selain itu, untuk melatih kemampuan dalam berorganisasi, UKMK memiliki beberapa bidang, yaitu Sosmas, PSDM, Humas, dan Pengarsipan. Divisi PSDM menjadi wadah bagi seluruh anggota UKMK dalam mengembangkan setiap potensi yang dimiliki dan meningkatkan keterampilan dalam berorganisasi. Mengadakan kegiatan yang sifatnya aktualisasi humaniora dan akademik menjadi salah satu dari sekian banyak kegiatan yang kami lakukan. Kami berharap setiap potensi yang dimiliki adalah sarana yang baik untuk melayani Tuhan. Sosial masyarakat adalah bagian yang melayani dalam bidang masyarakat luas dan sekeliling, seperti contoh kegiatan bakti sosial, kerja bakti bersih lingkungan, serta pengabdian pada masyarakat dan lain sebagainya.
Dalam hal ini, kami menjunjung tinggi semangat melayani adalah bukti bakti kami kepada Tuhan. Menjalin hubungan dengan masyarakat atau rekan-rekan fungsionaris UKMK menjadi tanggung jawab kami. Dalam mengikuti kegiatan yang kami lakukan, banyak hal yang harus kami kerjakan, baik dalam membuat laporan kegiatan berupa berita atau video kegiatan. Kamera dan alat tulis menjadi sahabat terdekat kami dalam rangka melayani Tuhan. Tiap data, arsip, dan surat menjadi penting untuk dikumpulkan dan ditata secara rapi sehingga mampu mencerminkan rasa disiplin yang tinggi dan pengetahuan dalam organisasi. Menulis segala proposal dan lembar pertanggungjawaban menjadi pembelajaran yang menarik supaya melatih kemampuan dalam menulis. UKMK bisa, UKMK mari memulai. Paduan Suara Mahasiswa Grandius Sonora Tidar merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di Universitas Tidar. Berdiri pada tanggal 28 Januari 2008, PSM Grandius Sonora Tidar adalah paduan suara pertama yang ada di Kota Magelang. Awal pendirian Paduan Suara Mahasiswa Grandius Sonora Tidar untuk memenuhi kebutuhan internal Universitas Tidar, seperti acara protokoler yang dilengkapi oleh paduan suara. Seiring dengan berjalannya waktu, PSM Grandius Sonora Tidar terus berkembang bersama para anggotanya menjadi suatu paduan suara yang profesional. Selain latihan rutin, PSM Grandius Sonora Tidar mengembangkan unit kegiatannya melalui berbagai acara untuk mendukung kualitas anggota Paduan Suara Grandius Sonora Tidar. Di antaranya, konser tahunan, latihan alam, pewaru, pembekalan, dan kompetisi. Paduan Suara Mahasiswa Grandius Sonora Tidar menunjukkan eksistensinya melalui berbagai prestasi yang telah diraih. 5th Vietnam International Choir Competition, 12th International Choral Festival Oriental Concerto Singapore, 12th International Choral Festival Oriental Concerto Singapore, 30th Yogyakarta Orchestra Folklore Festival. Paduan Suara Mahasiswa Grandius Sonora Tidar berkomitmen untuk mencetak anggota yang mampu berkembang dengan baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Hai Tidar Muda, yuk gabung bersama Paduan Suara Mahasiswa Grandius Sonora Tidar dari Universitas Tidar Magelang untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Unit Kegiatan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Seni Rebana. Unit Kegiatan Mahasiswa Ilmu Quran dan Seni Rebana atau sering disebut dengan UKM Iksan Untidar merupakan sebuah wadah kegiatan mahasiswa untuk mendalami Al-Quran dan berbagai seni Islam di dalamnya. UKM Iksan Untidar berawal dari terbentuknya sebuah komunitas rebana Ar-Ribatul Mustafa pada tanggal 14 Februari 2016 yang kemudian diresmikan menjadi UKM Iksan Untidar pada tanggal 7 Maret 2020. UKM Iksan Untidar terdiri dari beberapa divisi di antaranya Divisi Tahfiz, Divisi Tilawah, Divisi Sains Quran, Divisi Kaligrafi, Divisi Humas, Divisi Kominfo, Divisi Rebana, dan Divisi Majelis. Sejauh perjalanan terbentuknya UKM Iksan Untidar telah meraih beberapa kejuaraan dalam perlombaan maupun festival yang sering diadakan di berbagai daerah. Capaian ini diraih dari hasil kegiatan rutin dan agenda latihan yang telah ditetapkan. UKM Iksan Untidar membentuk generasi berprestasi berlandasan Islam rahmatan lil alamin. Saya selaku Ketua UKM Iksan Universitas Tidar mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk bergabung dengan UKM Iksan.
Marilah kita belajar bersama, belajar untuk berorganisasi, dan juga belajar untuk mengasah keterampilan dalam bidang seni religi, terutama dalam bidang rebana, tahfidz, kaligrafi, tilawah, dan juga sains Al-Quran. Jika saya berpesan, di sinau sing tenanan, di kuliah sing aktif, agar tidak menyia-nyiakan nikmat. Yang kedua kalinya, tentu kita tidak hanya cukup dengan belajar atau kuliah, tapi juga harus terus sampean kudu ngaji. Ilmuddin, ilmu agama ini menjadi sangat penting sebagai landasan kita dalam berkehidupan. Sing arep nyelametke kula sampean kabeh itu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an lah yang akan menunjukkan kita kepada mana yang hak, mana yang batil. Bengkel seni. Apa itu bengkel seni? Organisasi bengkel atau sebuah organisasi yang membetulkan suatu karya seni yang disebut penciptanya sebagai produk gagal. Bengkel seni atau yang sering disebut dengan BS merupakan salah satu UKM di Universitas Tidar Magelang yang bergerak di bidang kesenian. Saat ini bengkel seni memiliki 6 divisi, yaitu divisi tari, teater, sastra, rupa, musik, dan film fotografi. Untuk info rekrutmen lebih lanjut, bisa follow dan ikuti terus infonya di akun Instagram kami @bengkelseniuntidar. Salam budaya. Wis to, sing mau rasa dirungokke entuk iki. Wis to. Rasah mlebu BS, kok ndak mumet. Iso edan kowe iki. Wis tak omongi wi terakhir, rasah mlebu BS. UBC Radio, music of your soul. Enjoy this video. All crew standby. Narrator standby. Playing video on 5, 4, 3, 2, 1. Halo Tidar Muda, selamat datang di kampus Universitas Tidar. Perkenalkan, kami dari UKM UBC Radio atau Untidar Casting Center. Apa sih UBC Radio?
Jadi, UBC Radio adalah UKM di Universitas Tidar yang bergerak di bidang broadcasting. Cuplikan video awal tadi mungkin sudah menjelaskan tentang kami, UKM UBC Radio. Tapi, buat kamu yang masih penasaran tentang kami, masih banyak lagi yang perlu kamu ketahui tentang UBC Radio. Dan itu wajib kamu ketahui. Jadi, tunggu apa lagi? Ikuti aku. UBC Radio Music of Your Soul. Hello UBCers, apa kabar? Kali ini Feby bakal nemenin kamu untuk ngebahas seputar daily activity UBC Radio. Kesiapan diri penyiar menjadi awal sebelum siaran. Selain itu, menulis skrip dilakukan agar lancar dalam bersiaran. Dan inilah kegiatan utama kita, siaran radio. Selain siaran seperti ini, kita juga melaksanakan editing audio dan video. Kita juga menghandle sebagai audioman yang berfungsi untuk mengatur musik ketika siaran. Oh iya, di UBC Radio kamu gak cuma belajar tentang teknik kepenyiaran aja loh. Karena di sini kamu diajari MC, public speaking, direct music, dan masih banyak lagi. Selain kegiatan kepenyiaran, kami juga melakukan kegiatan organisasi. Jadi, di UKM UBC Radio punya 6 divisi. Divisi UBC Radio terdiri dari 6, yaitu Pengurus Harian atau PH, Human Resource Development atau HRD, Head of Air atau HOA, Music Director atau MD, Public Relation atau PR, dan Marketing. Biar tambah seru, kita lihat yuk kesan dari para anggota. Nah, buat kalian yang tertarik dengan dunia penyiaran, cocok banget nih buat gabung di UBC Radio. Aku tunggu kalian join ya. Selain belajar tentang penyiaran dan public speaking, kalian juga bisa belajar tentang editing audio kayak gini. Enak loh di UBC, kita bisa belajar bikin skrip dan juga anaknya seru-seru loh. Jadi, ayo join. Nah, pas banget buat kamu yang punya passion di bidang public speaking, UBC Radio bisa menjadi recommended kamu besok untuk masuk di Universitas dan gabung bareng kita. So, buat kamu yang masih penasaran dengan kita di UBC Radio, yang mau kepo-kepoin kita, boleh banget. Langsung aja ikuti Instagram kita di @UBCRadio_. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan gabung sama kita, dan kita seru-seruan bareng di UBC Radio. Find yourself and express your soul. Selamat datang di Universitas Tidar. Ini LPM Mata. LPM adalah tempat untuk kalian suka tantangan. Gak semua orang bisa masuk di sini. Hanya yang punya nyali kuat yang bisa masuk di sini. Siapa kamu? Hah? Jawab, siapa? Mahasiswa. Menjadi jurnalis harus punya jiwa dan mata yang kuat, karena kalian akan banyak membaca. Baca. Seorang jurnalis juga harus suka berdiskusi dan mengetahui berita terkini. Jadi, berita apa yang kamu ikutin saat ini? Apaan? Kita punya pacar baru. Semuanya butuh keberanian dan kerja keras. Jadi, aku tantang kalian untuk masuk ke LPM Mata. Lawan! Salam olahraga. Pada awalnya, UKM Olahraga dan Bela Diri bernama UKM Olahraga. Namun, pada tahun 2016, terjadi penggabungan dengan Bela Diri, sehingga berubah nama menjadi UKM Olahraga dan Bela Diri. Divisinya terdiri atas Divisi Badminton,
Divisi Basket. Divisi Voli. Divisi Sepak Bola. Divisi Futsal. Divisi Taekwondo. Divisi Persaudaraan Setia Hati Terate. Divisi Merpati Putih. Semua divisi dalam UKM Olahraga dan Bela Diri sudah menorehkan berbagai prestasi, mulai dari tingkat rayon hingga nasional. Ayo, gabung ke UKM Olahraga dan Bela Diri. Kembangkan bakat menuju Untidar berprestasi. Halo kakak-kakak, selamat datang di Universitas Tidar. Sudah pernah dengar belum Racana Raden Antawirya Nyi Ageng Serang? Racana Raden Antawirya Nyi Ageng Serang merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kepanduan. Di Racana, kami tidak hanya belajar kepramukaan, kami juga belajar tentang seni, olahraga, jurnalistik, kewirausahaan, keprotokoleran, dan masih ada banyak lagi. Kami berkesempatan mengikuti kegiatan di luar kampus yang pesertanya dari racana-racana universitas di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga dilatih untuk mengabdi ke masyarakat, seperti turun gudeg, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, dan masih banyak lagi. Pokoknya, banyak hal yang bisa kita pelajari di Racana. Nah, makin penasaran kan kalian? Kalian bisa kepoin akun media sosial kami ya. Selamat datang di UKM Resimen Mahasiswa Batalion 922 Macan Tidar, Universitas Tidar. Widya Kastrena Darmasida. Menwa! Resimen mahasiswa adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan disiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sishanka Merata. Batalion 922 Macan Tidar merupakan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Tidar. Macan Tidar merupakan nama dengan penuh perjuangan pada jiwa raga kami, bekerja dengan semangat jiwa untuk berprestasi dan berkarya, sesuai dengan semboyan kami, Widya Kastrena Darmasida.
Resimen Mahasiswa Batalion 922 Macan Tidar telah berperan aktif baik dalam lingkungan internal maupun eksternal Universitas Tidar dalam rangka membentuk mahasiswa dan wadah pengembangan diri sebagai upaya bentuk bela negara wujud penguatan ketahanan nasional. Setiap anggota resimen mahasiswa akan dibekali ilmu bongkar pasang senjata yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota dalam segi kecepatan dan ketepatan. Bonsata dilakukan melalui mata terbuka dan mata tertutup menggunakan senjata api laras panjang dan pisau. Pada hakikatnya, resimen mahasiswa merupakan seorang mahasiswa yang siap mengabdikan diri pada NKRI yang didahului dengan pra-pendidikan dasar, dan pembaretan serta pendidikan lanjutan. Dengan harapan para anggota dapat menghargai setiap proses dan hasil yang didapat untuk membentuk karakter ke arah perluasan wawasan. Selain ilmu pengetahuan, resimen mahasiswa dibekali ilmu keprajuritan berupa teknik tempur dasar, navigasi darat, dan bela diri militer untuk dipersiapkan sebagai komponen cadangan nasional. Saya, Komandan Resimen Mahasiswa Batalion 922 Macan Tidar periode 2020, menunggu kalian untuk dididik dan ditempa batalion kami. Widya Kastrena Darmasida. Salam lestari. Mapala Sulfur adalah tempat bagi kalian yang ingin menambah pengetahuan dan kontribusi dalam hal kecintaan pada alam. Di Mapala Sulfur, mahasiswa disiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap mengemban amanat mencintai alam beserta isinya. Divisi Arung Jeram. Arung Jeram merupakan olahraga yang ekstrim, tapi nggak perlu takut. Di divisi ini kita akan belajar ilmu dan tekniknya berolahraga arung jeram, dan lagi bakal sering-sering merasakan arung jeram gratis. Divisi Susur Gua. Gak perlu penasaran lagi sama apa yang ada di dalam gua. Di divisi ini kita akan terjun langsung menjelajahi gua, baik vertikal maupun horizontal. Tentunya dasar masuk ya, ada ilmu dan teknik yang harus dipelajari dulu. Divisi Panjat Tebing. Gelantungan pakai tali, siapa takut? Di divisi panjat tebing, kita akan sering-sering belajar memanjat. Tapi nggak perlu takut jatuh, belajar percaya pada alat, dan nikmati serunya gelantungan pakai tali. Divisi SAR, Search and Rescue. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Di divisi SAR, kita akan belajar banyak penanganan tentang korban, dan tentunya terjun langsung ke lapangan ketika terjadi bencana alam. Divisi Rimba Gunung. Divisi ini berkaitan dengan penjelajahan di gunung. Tapi bukan hanya di gunung, di bentang alam lainnya juga. Di divisi ini kita bisa belajar banyak banget, terutama dalam teknik pendakian dan bertahan hidup di alam bebas. Divisi Lingkungan Hidup. Selain wajib menjaga kelestarian lingkungan, kita juga harus peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna harus dimulai sedini mungkin. Di divisi ini kita akan mempelajarinya lebih dalam. Kami tunggu kalian di Mapala Sulfur. Salam lestari. Mari, ejek.
KSR atau Korps Sukarela PMI Unit Untidar adalah bagian dari Palang Merah Indonesia yang berada khusus di Universitas Tidar sebagai UKM yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. KSR PMI Unit Untidar bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat kampus khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam menunjang kegiatannya, KSR PMI Unit Untidar difasilitasi poliklinik sebagai tempat praktik serta peralatan yang lengkap untuk memaksimalkan pelayanan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KSR PMI Unit Untidar adalah 1. Pelayanan pertolongan pertama, baik saat kegiatan maupun hari-hari biasa. 2. Promosi kesehatan. 3. Membina PMR sebagai calon relawan masa depan. Dan 4. Turut serta membantu dalam penanganan bencana. Berjalannya berbagai program kerja dari KSR Unit Untidar berdasarkan pada kerjasama antar anggota yang terbentuk sebagai divisi di dalamnya. Kami memiliki 5 divisi, di antaranya Divisi PSDM, Divisi Logistik, Divisi Kominfo, Divisi Pengabdian Masyarakat, serta Divisi Pelayanan Kampus dan Donor Darah. Ayo bergabung bersama kami di KSR PMI Unit Untidar. Siapa untuk diterapkan? Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar hadir sebagai garda terdepan dalam mendorong jiwa wirausaha mahasiswa. UKM Kopma dikelola oleh pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, divisi pengawas, dan manajerial. Divisi usaha bertanggung jawab atas pengelolaan unit usaha yang berupa toko, Kopma Mart, dan kuliner. Divisi keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Divisi Adminhum bertanggung jawab atas administrasi organisasi, mengelola media sosial, serta meningkatkan relasi antar UKM dan koperasi se-Indonesia. Divisi PSDA bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya anggota dengan peningkatan soft skill dan hard skill yang diberikan dalam bentuk pelatihan. Pada akhir periode, kami menyelenggarakan rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota serta pembagian sisa hasil usaha. Pendidikan yang kami berikan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu, UKM Kopma juga menyelenggarakan pelatihan berupa sekolah wirausaha atau sewira secara rutin. UKM Kopma juga membangun relasi dengan Kopma lain melalui kegiatan studi banding dan kegiatan eksternal lain yang melibatkan koperasi di seluruh Indonesia. Di akhir periode kepengurusan, kami mengadakan vacation sebagai apresiasi kepada pengurus yang telah mengabdi kepada UKM Kopma. Berorganisasi bukan sekedar untuk mencari kesibukan, namun dapat menjadi jalan untuk mencari kesuksesan. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari perubahan. Bravo Kopma! Bravo!